Halo semuanya, perkenalkan saya Nur Aina dari 1011. Di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara bioteknologi bekerja dalam pembuatan sebuah olahan yogurt yang biasanya dapat kita jumpai di berbagai supermarket di sekitar kita. Mungkin beberapa dari kalian sangat menyukai olahan ini karena rasa masamnya yang enak, atau bisa kita jadikan topping dalam bentuk sarapan oatmeal. Namun, sudahkah kalian mengenal bagaimana yogurt bisa terbentuk? Yang awalnya hanyalah segelas susu, namun bisa menjadi sebuah cairan kental yang sedikit asam. Ups, jangan salah, itu bukanlah susu yang sudah busuk. Dalam bioteknologi terbentuk menjadi dua macam, yaitu konvensional dan modern. Dalam metode konvensional masih menggunakan teknik tradisional, salah satunya adalah fermentasi. Pasti banyak orang yang tidak asing mendengar kata fermentasi, bukan? Yang akan terlintas dalam otak kita pastilah sebuah olahan yang berbahan dasar susu maupun singkong, ataupun masih banyak bahan lainnya. Untuk di video kali ini, saya akan membahas bagaimana cara mengolah suatu produk menggunakan proses bioteknologi, khususnya teknik fermentasi ini, dan bagaimana sebuah bakteri akan bereaksi pada susu. Yang harus kita lakukan adalah mencari bahan apa saja yang dibutuhkan pada proses pembuatan. Hal pertama, kita membutuhkan plain yogurt atau yogurt yang masih tawar. Hal ini dikarenakan kita membutuhkan bibit yogurt yang terkandung tanpa ada campuran di dalamnya. Kemudian kita harus menyiapkan susu UHT plain atau susu segar tawar. Setelah semua bahan yang dibutuhkan telah didapatkan, kita bisa menuangkan sekitar 300-700 ml susu atau lebih jika dibutuhkan. Namun, di sini saya hanya menuangkan sebanyak 300 ml saja. Selanjutnya, panaskan susu yang telah dituang tadi dengan api sedang, namun tidak sampai mendidih. Lalu, aduk terus susunya sampai panasnya merata. Untuk memanaskan susu, kira-kira kita membutuhkan waktu sekitar 5 menit, atau jika menggunakan termometer, suhunya bisa mencapai 70-80 derajat Celcius. Setelah panas, pindahkan susu ke wadah lain untuk mempermudah proses selanjutnya. Kita bisa mempersiapkan yogurt plain yang telah didapat tadi. Setelah susu tidak terlalu panas, masukkan 1 sendok makan yogurt plain atau sekitar 2 sendok jika kita menggunakan sendok teh. Lalu aduk sampai tercampur rata. Selanjutnya saya akan menggunakan wadah ini untuk menyimpan susu yang telah dicampur bersama dengan yogurt. Dikarenakan saya tidak memiliki wadah yang kedap panas, maka dari itu kita akan menggunakan kain bersih untuk menjaga agar suhunya tetap stabil. Kita simpan wadah pada wadah lain dan kita tutup dengan kain. Kita diamkan selama 12-18 jam. Setelah 18 jam, kita buka penutup susu dan lihat keadaan setelah difermentasi. Di sini, keadaan susu telah mengental seperti yogurt pada umumnya dan rasanya tidak terlalu masam. Pada video ini adalah keadaan yogurt setelah didiamkan kurang lebih 20 jam. Dari video tersebut, kita bisa mengetahui bagaimana proses teknik fermentasi berlangsung. Fermentasi adalah proses produksi energi dalam sel dengan menggunakan keadaan yang disebut dengan anaerobik. Media sedikit sebagai tanpa udara atau tanpa oksigen. Jalur dibuat dengan memasukkan bakteri spesifik ke dalam susu yang dikontrol. Bakteri merombak gula susu alami dan melepaskan asam laktat sebagai produk sisa. Keasaman meningkat menyebabkan protein susu untuk membuatnya padat, dan keasaman meningkat menjadi pH 4 sampai pH 5. Reaksi dalam fermentasi itu berbeda-beda tergantung pada jenis gula yang digunakan dan produk yang dihasilkan. Secara singkat, glukosa atau C6H12O6 yang merupakan gula paling sederhana melalui fermentasi ini akan menghasilkan etanol. Itulah penjelasan mengapa proses fermentasi ini berbeda dengan proses yang menyebabkan makanan kita basi. Terima kasih telah menonton video ini. Saya Nur Aina pamit undur diri, semoga bermanfaat.